mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Selasa, 23 Januari diadakan ibadah WBI pada pukul 10.30. Dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Julianto Naibaho. Hari Jumat, 26 Januari diadakan fellowship pengerja dimulai pada pukul 19. Dimohon para pengerja untuk dapat hadir. Ibadah Raya Minggu, 28 Januari. Dilayani oleh Bapak Pendeta Willy Sanggita. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan video pengumuman dari Ko Erwin, dipersilakan. Shalom para pencinta firman Tuhan di GB Live. Semangat baca Alkitab, suka firman Tuhan. Semangat baca Alkitab, suka firman Tuhan. Saya ingin menyapa hambanya, Pastor Willy. Terima kasih sudah melayani kami di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pastor serta istri dan anak-anak, dan Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Tahun 2024, siapa yang ingin lebih dekat dengan Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Ini saya tampilkan laporan pembacaan Alkitab di satu minggu terakhir ini. Saudara bisa lihat di layar. Tujuan kami menampilkan seperti ini hanya ingin memotivasi para pencinta firman agar lebih semangat lagi membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan selesai di 2024 ini. Pak, mari Pak, Bu, ya anak-anak muda yang ada di sini, ayo kita semangat dan lebih senang lagi membaca firman Tuhan. Saya tunggu laporannya di Sabtu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biar kita semakin dekat sama Tuhan, amin. Kita semakin kenal Yesus, siapa dalam hidup kita. Tuhan yang kita percaya itu sungguh-sungguh dapat dipercaya atau enggak. Kalau enggak baca, mana kenal. Tak kenal, maka tak saya. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau saat teduh sebentar. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat nafas hidup yang boleh kami nikmati Tuhan. Kaki kami masih boleh berjalan, tangan kami masih boleh terangkat Tuhan. Tapi kami mau berlari Tuhan, menghadap Tuhan pagi hari ini. Tangan kami mau kami angkat Bapa, sampai ke surga-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Bapa. Pagi hari ini Kristus Yesus anak Allah yang hidup, biar Kau yang melawat setiap kami pagi hari ini. Kami pulang Tuhan tidak sama seperti kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami menerima kelegaan itu Bapa. Kami mendapatkan sebuah jawaban pagi hari ini buat setiap pertanyaan yang ada di kepala kami Bapa. Kristus Yesus anak Allah yang hidup, waktu kami duduk diam di hadapan Tuhan, kami
arahkan pikiran dan hati kami kepada Tuhan. Yang kami tahu bahwa Kau mengerjakan segala sesuatunya bagi hidup kami di luar sana Tuhan. Kau persiapkan dengan baik Bapa. Itu yang kami tahu. Itu yang kami percaya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang baru. Yes. Memuji Tuhan
kepada kami kerinduan ini Tuhan. Hati yang begitu mau lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Hati yang mau kesukaannya berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau datang ke dunia ini bagi setiap kami, kalau Engkau mau tinggalkan semua yang terbaik hanya demi menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Engkau tidak pernah terpaksa naik ke atas kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu bukan paku yang menahan Engkau di sana, tapi cinta-Mu terhadap kami yang menahan Engkau ada di sana. Kami tahu kalau Engkau mau, Engkau bisa menggerakkan selaksa pasukan malaikat untuk membebaskan Engkau Tuhan. Tapi Engkau bertahan sampai akhirnya karena cinta-Mu terhadap kami. Biar kami Tuhan bisa memberikan rasa syukur kami terhadap pengorbanan-Mu, mendekat kepadamu lebih lagi, karena kami tahu sesungguhnya benar-benar mengasihi kami hanya Engkau. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini mau mendengar isi hati-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu lebih lagi, kuasai kami, tembusi setiap kebukuan kami, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tapi mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Senang bisa hadir lagi di tempat ini. Ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita ada bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai dengan mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Masih bulan Januari, jadi rasanya belum terlambat ya. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Kita tahu kita mulai tahun baru ini, kita mulai dengan berita-berita beberapa yang kurang bagus sebenarnya. Kalau kita dengar di Jepang ngalamin ada gempa, ada tsunami, ada kecelakaan pesawat dan lain-lain. Bahkan kemarin saya dapat informasi seperti ini. Ya ini memang broadcast message sih. Cuman memang ini ya kurang lebih dunia kondisinya sekarang seperti ini. Dikatakan seperti ini. Judul broadcast message yang saya terima. Akan kemana dunia ini berjalan? Amerika Serikat telah menegaskan bahwa semua negara di dunia untuk menjalin hubungan baik dengan kekuatan besar harus menerima pernikahan sesama jenis. Jadi saat ini ada 34 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis ini. Kedua, dikatakan lagi di sini, Jerman baru saja menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi incest, yaitu ya saudara sama saudara boleh melakukan hal seperti itu. Bahkan di kota Miami dikatakan sekarang diproklamasikan sebagai kota pembelian untuk free sex, itu nggak apa-apa di sana. Kanada juga telah mengizinkan dengan yang binatang juga nggak masalah. Di Spanyol pun dikatakan juga hal-hal seperti itu dilegalkan di sekolah menengah dan universitas. Jadi bahkan di Amerika Serikat itu mereka mengizinkan gereja setan untuk dibuka untuk umum. Saya mau bilang saudara-saudara semua di sini sama bapak ibu semua di sini, kondisi kehidupan kita mungkin saat ini berbeda-beda. Tapi jangan sampai kita tidak sadar bahwa dunia ini sebenarnya lagi menggelinding ke arah mana sebenarnya. Firman Tuhan sudah katakan, kayak sekarang kan lagi musim hujan. Kalau kita ngelihat awan mendung, kita tahu sebenarnya udah mau hujan. Kita bekerja boleh, tapi kita juga mesti aware dengan keadaan sekitar kita. Karena kalau kita nggak aware, kita kerja, kita nggak sadar bahwa awan mendung itu sudah terjadi. Kita kerja, kita pasti kehujanan. Kerja boleh, tapi perhatikan keadaan sekeliling. Jadi memang goncangan memang tidak terhindarkan. Memang pasti Tuhan sudah katakan di Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 dikatakan gini. Pada waktu ia berbicara dari Gunung Sinai, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi lain kali katanya, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Yang dimaksudkannya ialah bahwa ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan, karena itu marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Goncangan pasti terjadi.
Saat ini kalau memang Bapak Ibu bisa mulai mau sadar apa yang terjadi, saat ini sebenarnya lagi terjadi pemisahan. Sebenarnya sedang terjadi pemisahan. Kalau mau cari tahu aja berita tentang revival, lawatan Tuhan, saat ini kemarin mungkin ada yang tahu ya, ada film-film Jesus Revolution atau His Only Son. Sebenarnya saat ini di berbagai belahan dunia, walaupun si iblis ini sedang berusaha menarik banyak orang dalam kejatuhan, tapi sebenarnya Roh Kudus pun lagi bekerja luar biasa sebenarnya. Lawatan sedang terjadi di mana-mana. Coba cari tahu deh, lihat aja di Google revival atau lawatan yang lagi terjadi saat-saat ini. Seringkali kita karena terlalu sibuk dengan aktivitas kita hari-hari, kita ketinggalan berita nih sebenarnya apa yang terjadi. Saya ingin katakan seperti ini. Jikalau kita tahu goncangan itu pasti terjadi, pemisahan itu pasti terjadi, bagian kita tuh ngapain? Mempersiapkan diri dong. Kita lucu dong, misalnya kalau kayak teman-teman di sini, misalnya pengusaha ataupun orang yang bekerja, kita tahu beberapa waktu ke depan misalnya ada tagihan yang jatuh tempo misalnya. Ya kita dari jauh-jauh hari, kayak saya ada anak sekolah, anak saya perlu bayar uang sekolah. Jauh-jauh hari saya pasti udah harus siap-siapkan dulu gitu supaya nggak pas hari H kita gelagapan gitu. Jadi kita tahu kegoncangan pasti terjadi, bagian kita adalah mempersiapkan diri. Nah, kebetulan tema yang lagi dibahas dalam bulan ini kan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan bahwa gereja ini mendapatkan tema ini. Karena di saat goncangan itu terjadi, tempat paling aman itu ada di mana sih sebenarnya? Ya hanya kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan sebenarnya. Seperti seorang anak, di mana sih tempat paling aman? Ya di samping orang tuanya, nggak ada tempat yang lebih aman selain itu. Di tempat di mana ada orang tuanya. Kita buka yuk di Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Goncangan itu terjadi karena Tuhan sedang mau membuat perbedaan sebenarnya. Memang dia mau menyatakan bahwa kerajaan dia yang tidak tergoncangkan itu memang benar-benar nyata. Bahwa dunia apapun yang mau lakukan sebenarnya semua itu hanya tipu daya. Apapun yang dunia ini ajarkan ke kita untuk kita kejar, sebenarnya itu semua mudah untuk digoncangkan. Makanya sebenarnya Salomo berkata apa di akhir hidupnya dia? Dia bilang semuanya sia-sia. Sebenarnya apapun yang kita kejar di luar Tuhan sebenarnya semuanya sia-sia. Mau kita punya apapun, ujung-ujungnya waktu mati juga nggak ada yang dibawa kok sebenarnya. Waktu pandemi kemarin kita ngelihat bahwa kita punya harta berapa banyak pun, ketika kita kehabisan napas aja, nggak ada oksigen aja, kita bisa melihat nggak ada gunanya tuh uang sebenarnya. Tapi bukan artinya saya mengecilkan nilai uang, enggak. Kita memang hidup butuh uang buat makan. Tapi ketahui skala prioritas maksud saya. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Ya. Di sini dikatakan gini, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Arti kata Gosyen adalah mendekat kepada Tuhan. Gosyen itu artinya duduk di bawah hadirat Allah atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Kita tahu Gosyen ini terjadi pada saat kisahnya Yusuf ya. Di saat itu kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami goncangan, mengalami bencana kelaparan. Satu-satunya yang memang Tuhan kasih keluputan memang adanya di Mesir, di mana Tuhan sudah mengatur Yusuf ada di sana. Dan Tuhan menyelamatkan umatnya dengan memang dia sudah merekayasakan sesuatu yang luar biasa. Ada Yusuf bisa ada di Mesir situ, sehingga dia bisa memberikan tanah Gosyen ini. Nah, Gosyen ini sendiri artinya mendekat kepada Allah. Cuman yang bisa masuk ke dalam tanah Gosyen ini dikatakan adalah siapa? Umatku, kata Tuhan. Saya percaya semua di sini adalah umatnya Tuhan. Saya percaya semua yang ada di sini orang-orang yang sudah terima Tuhan. Pada saat kita ada di Gosyen, kita tahu di sana waktu terjadi 10 tulah, dari tulah 1 sampai tulah ke-9 itu nggak ada yang kena ke tanah Gosyen, tapi tulah ke-10 kena. Makanya Tuhan kasih protokol. Dia bilang
semua yang umat Tuhan, dia bilang, perhatikan cara kamu mendengar, dia bilang. Kamu urapi rumah kamu dengan tanda darah, supaya ketika malaikat maut melewati tempat kamu, rumah kamu akan diluputi. Waktu tulas 1 sampai 9 tidak kena, tulas 10 kena. Di saat itu coba bayangkan, kalau umat Tuhan tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan, yang terjadi rumahnya mereka tidak urapi, rumahnya masuk tuh sama malaikat maut. Karena perintahnya jelas, malaikat maut tidak masukin cuma tempat yang dikasih tanda darah doang. Artinya mendekat kepada Tuhan itu adalah satu hal. Bukan cuman kita datang mendekat kepada Tuhan, selanjutnya adalah perhatikan cara kamu mendengar. Kita dekat sama Tuhan, datang ke gereja, ke rumah Tuhan, satu hal. Tapi hati kita sekarang ada di mana? Apakah hati kita benar-benar kita mau dengerin dia mau menyampaikan apa ke kita semua? Karena kalau kita tidak mau dengerin dia, kita nggak tahu. Kita tahu selanjutnya setelah setelah terjadi 10 tulah itu, yang terjadi adalah bangsa Mesir nggak tahan kan, Firaun nggak tahan, untuk akhirnya mereka boleh keluar dari Mesir. Mesir ini ngomongin tentang dunia. Mesir ini ngomongin tentang dunia. Israel itu dulu memang umat Israel secara jasmani, tapi sekarang kita semua yang terima Tuhan, kita adalah Israel rohani. Amin. Kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji dia. Amin. Kita baca di Keluaran 12 ayat 1 katakan gini. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Coba bayangin. Jadi mereka ada di tanah Mesir itu 430 tahun, yang tadinya mereka mengalami keluputan sampai akhirnya mereka jadi budak di sana karena Firaunnya berganti. Bayangkan kalau bangsa Israel tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan, jadi Tuhan bergerak itu ada waktu-waktunya. Seperti kalau kayak orang bekerja itu ada milestone-nya gitu loh. Tuhan bekerja ada dalam satu masa, tapi setelah satu masa kalau memang dia harus bergerak gitu loh maksudnya. Kita jangan berpikir ketika kita udah hidup nyaman, kita hidup dalam berkat Tuhan, kita pikir, oh udah Tuhan tempatkan kita sampai selesai di situ. Enggak. Dengerin Tuhan. Dikatakan di sini di Keluaran 12 ayat 1 dikatakan ini, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Sekarang saya mau tanya, yang keluar dari Mesir itu, apakah cuma orang-orang yang badannya besar, yang pemuda yang hebat? Enggak, kita tahu yang keluar dari Mesir ada siapanya? Ada orang tua mungkin, ada anak kecil, 2 juta orang yang keluar. Mungkin ada orang yang bodoh mungkin ada orang yang pintar, mungkin ada orang yang badannya ada cacat mungkin. Tapi apapun keadaannya, untuk semua umat Tuhan yang keluar dari Mesir ini dikatakan, Tuhan bilang, keluarlah segala pasukan Tuhan. Tuhan bilang semua yang ada di sini itu semuanya pasukan dia. Mungkin kita bilang gini, enggak lah, yang pasukan mah yang mungkin yang pelayanan doang nih yang di depan, yang badannya hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang punya talentanya jago-jago. Kalau saya mah saya orang biasa aja, saya nggak yang gitu-gitu amat. Saya cuman anak kecil doang, atau saya cuman orang tua yang udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu semua pasukannya aku loh, kata Tuhan. Bahkan waktu Gideon bilang, saya cuma dari suku paling kecil, tapi Tuhan bilang, engkau pahlawan aku yang gagah berani kok, kata Tuhan. Sekarang kita sebagai pasukan Tuhan, yang Tuhan keluarkan dari Mesir, dari kehidupan kita yang lama waktu kita terima Tuhan, bagian kita namanya pasukan itu ngapain sih? Harus dengar ngomongan komandannya kan? Panglima agung kita tuh siapa sih? Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, kalau kondisi sekarang dunia sedang menurun, coba cari tahu. Jangan kita sibuk dengan hari-hari kita doang. Cari tahu apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Kita anggap dunia itu seperti kondisi jalanan menurun. Dalam kondisi jalanan menurun, jangan sekali-kali kita ngomong gini loh, saya mah kalau jadi orang mah netral-netral aja, nggak usah yang begitu-gitu amat, ikut Tuhan nggak usah gila-gilaan, nggak usah kita itu kayaknya ya nggak usah ekstrim-ekstrim lah, nggak usah fanatik-fanatik. Saya mau kasih tau, ketika jalanan menurun akan sangat bahaya kalau mobil itu giginya netral, karena dia pasti akan merosot dan pasti akan ngelos.
Maksud saya, kalau jalanan menurun yang harus kita lakukan, entah kita pasang rem tangan, atau kita pasang ke gigi satu, atau gimana, yang ngerti bawa mobil ngerti deh maksud saya. Nggak mungkin kita netral dong, tanpa ada nginjek rem, nggak mungkin, pasti akan nabrak. Makanya kalau kita tahu kondisi dunia hari-hari ini misalnya benar-benar lagi menurun, jangan pernah ambil posisi netral. Tentukan posisi teman-teman ada di mana. Tentukan posisi Bapak Ibu ada di mana, di mana. Kalau Tuhan sudah bilang kalian semua adalah pasukannya Dia, kenapa Tuhan mau pisahkan hari-hari ini? Terjadi pemisahan, Tuhan mau goncangkan dunia ini. Karena Tuhan katakan pada masa akhir, Dia akan pisahkan lalang dan gandum, kambing dan domba. Lalang dan gandum itu ada di dalam satu kebun yang sama, satu taman yang sama. Ini bukan ngomong tentang orang tidak percaya loh. Ini ngomong orang-orang yang ada di dalam satu taman yang sama, ada di dalam gereja yang sama. Saya nggak tahu di dalam tempat ini, saya berdoa semua yang ada di sini adalah gandum. Saya percaya, saya mau semua yang ada di sini adalah domba, bukan kambing. Tapi Tuhan katakan di seluruh gereja Tuhan, Tuhan memang akan goncangkan sehingga akan terpisah yang mana yang lalang, yang mana yang gandum, yang mana yang kambing, yang mana yang domba. Tentukan posisi Bapak Ibu semua mau ada di mana. Jangan netral, jangan posisi saya cuma di sini aja, jangan. Karena kalau misalnya kita didapatkan tidak berbobot, Tuhan katakan pada saat nanti ada saat-saat ini sudah dimulai terjadi masa penampihan. Penampihan itu kalau kita ngelihat orang lagi ngayak itu ya tepung atau apa, yang berat itu tinggal tetap, tapi yang ringan kena ke bawah angin. Kalau kita nggak pernah bisa menetapkan hati kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengar baik, pasti semua kesusahan dunia akan seret kita. Kita akan dengan mudahnya hati kita jadi beku, nggak pernah mau cari Tuhan lebih lagi. Pasti. Tapi kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua di sini menentukan untuk oke Tuhan, saya sadar hari ini Tuhan katakan bahwa saya adalah pasukan. Saya sebagai pasukan harus mau dilatih sama komandan saya mau dengar-dengaran. Karena kalau pasukan nggak pernah mau dengar-dengaran sama panglimanya, ini namanya pasukan yang gimana nih? Pasti kena hukuman nih. Pasti akhirnya dia bisa mati sendiri. Karena teman-temannya udah bergerak kemana, dia ketinggalan sendiri. Yang lain udah bergerak sampai mana? Pernah nggak sih kita ngelihat kita punya teman-teman atau kenalan kita? Oh kayaknya dia ikut Tuhan, kayaknya udah dibawa sampai kemana gitu. Kok kayaknya saya cuma diem di tempat doang sih? Kok saya kayaknya jalannya cuma muter-muter doang sih? Yes. Khotbahnya Gembala Pak Gem minggu lalu kan sama 2 minggu lalu tentang informasi kan. Namanya pasukan itu harus dapat informasi paling akurat, paling cepat dari panglimanya. Yes. Dari informasi itu kan yang dianalisa katanya khotbah kemarin kan. Dari analisa itu baru kita bisa menentukan strategi dan aksinya sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Lah kalau kita nggak pernah mau dengar-dengaran dengan gembala, dengan panglima kita yaitu Tuhan Yesus, Roh Kudus, ini kita nggak mau dengar-dengaran, nggak akan bisa. Ini nggak ada di slide, cuman dikatakan, saya ada buka di Roma 13 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini. Ini judul sharing saya hari ini adalah Wake Up Call. Saya benar-benar berharap sekali, berdoa sekali, teman-teman semua di sini selesai dari sini mengalami kayak dibangunkan gitu loh, kayak sadar. Firman Tuhan katakan seperti ini. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi, lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tuhan udah katakan bangun. Yang masih ada tidur, yang ada tidur bangun. Jangan kita tertidur. Kadang-kadang kita, tubuh kita bekerja, jiwa kita ini aktif, cuman roh kita ini nih seringkali tertidur. Kita tuh merasa mati rohani. Nggak ada kegerakan, nggak ada kobaran api gitu loh buat ikut Tuhan. Saya berdoa sekali karena hari-hari ini benar-benar kalau kita secara roh nggak mau bangun, kita nggak mau disadarkan, nggak akan bisa benar-benar. Pasti kita akan tenggelam, keseret sama arus. Saya berdoa benar-benar sekali lagi, teman-teman semua di tempat ini bisa minta sama Tuhan, Tuhan, ayo, saya mau Tuhan sekarang Tuhan sebagai panglima saya harus apa? Sebagai pasukan ini harus apa? Apa yang harus saya lakukan?
Jelas salah satu tugas lain pasukan adalah berperang. Ada satu tujuan di mana Tuhan mendekatkan, mengumpulkan, menggoncangkan segala sesuatu. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mendekat kepada Dia, untuk terima perintah sebenarnya. Bukan cuma untuk duduk diam santai-santai. Karena ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, tujuannya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Yang mereka cuma sama Firaun dipersulit sampai akhirnya mesti Tuhan kenakan 10 tulah. Tapi kita tahu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka membawa banyak sekali harta benda dari Mesir yang harusnya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka bikin anak lembu emas. Saya katakan sekarang kepada saudara semua di tempat ini, ketika kita semua Tuhan selamatkan hidup kita, semua teman-teman di semua di tempat ini menerima berkat daripada Tuhan, jangan pernah buat jadi anak lembu emas. Mereka berpikir anak lembu emas itu sebenarnya mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Karena mereka nungguin Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai. Dia tanya sama Harun, apa yang harus kita lakukan? Yaudah, buat aja anak lembu emas. Ketika mereka buat anak lembu emas, mereka pikir sebenarnya mau menyembah Tuhan. Seringkali kita kena tipu daya dari iblis apa? Kita pikir kita menyembah Tuhan dengan cara kita doang. Kita pikir benar cara kita. Padahal minggu lalu kalau nggak salah, Pastor Pak Junianto ada ngomong, dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya adalah miss the target. Dosa itu bukan cuma tentang membunuh, bukan tentang mencuri, tapi ketika kita melakukan tidak dalam ketepatan. Rasa takut, rasa khawatir, perbuatan jahat itu adalah manifestasi akibat kita nyasar, tidak tepat. Ketika kita menyembah Tuhan tidak dalam ketepatan, itulah dosa, itulah hamartia. Sehingga akhirannya kita bisa dijebak oleh si iblis ini untuk melakukan dosa-dosa yang lain, dosa turunan yang lain. Sekarang saya juga mau tanya ke teman-teman semua di sini, apakah ada anak lembu emas yang kita buat dalam kehidupan kita? Entah itu pekerjaan kita, entah itu mungkin hobi kita, atau itu mungkin kebiasaan buruk kita. Kalau ini zamannya perjanjian lama, semuanya udah mati. Sekarang aja, puji Tuhan kita ada di masa kasih karunia. Ada Tuhan Yesus yang udah mati buat semuanya. Makanya kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Apa anak lembu emas dalam hidup kita? Buruan tanya Roh Kudus, singkapkan semuanya, hancurkan itu. Karena semua itu ada masanya. Jangan sampai kesabaran Tuhan ini kita anggap sepele. Ketika waktu kita selesai, goncangan itu terjadi, kita jadi bagian orang yang kena kutuk. Jangan, buru-buru hancurkan. Nah, kenapa sebagai pasukan kita harus berperang? Perangnya melawan apa sih? Efesus 6 ayat 11-12 mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Melawan si kuasa-kuasa si jahat ini loh, tipu daya si iblis ini. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekarang saya percaya semua di sini pasti udah tunduk pada Allah. Makanya datang ke gereja kan, karena pengen dengar firman Tuhan. Satu hal. Tapi setelah tunduk kepada Allah, firman Tuhan ini gak berhenti sampai situ. Lawanlah iblis. Kenapa kita dikatakan pasukan Tuhan? Karena ada iblis-iblis yang memang kerjaannya memang mau ngedrag kita. Kemarin sempat dibahas kan berapa waktu lalu tentang frekuensinya di sini. Atau saya lihat tadi bannernya ada di bawah tuh dekat pintu masuk, frekuensi yang ada desire, apa angry dan segala macam. Kerjaan si iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan, ngedrag kita sampai ke kematian. Makanya kenapa kita harus melawan si iblis? Kalau kita sudah ngerti bagaimana melawan si iblis sebagai pasukan Tuhan, ajarin yang lain, kasih tauin yang lain. Masalah kita yang sebenarnya bukan sekedar yang tampak di depan mata, tapi sebenarnya ini perbuatan tipu daya si iblis. Firman-Nya mengatakan gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekarang pertanyaan saya seperti ini, dari ayat ini aja kita ngomong seperti ini. Kalau kita tunduk kepada Allah, tapi kita nggak mau melawan si iblis, iblisnya lari nggak? Enggak. Kan firman Tuhan katakan itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita tidak mau melawan, kita tunduk kepada Allah, oke, satu hal, tapi kita nggak mau melawan, dia nggak akan lari. Artinya kita hidup bersampingan sama si iblis ini nih. Seperti kita punya rumah,
Rumah itu punya kita, sertifikat atas nama kita. Tapi kita izinin ada maling tinggal di dalam rumah kita. Terus kita bilang, kenapa ya hidup saya kok kayaknya ada masalah terus? Hidup saya kenapa kok ada kehilangan barang terus? Karena kita nggak ngusir maling ini, ngerti nggak maksud saya? Kenapa kita harus sadar? Seringkali kita bilang gini, ketika kita tidak melawan si iblis, sehingga si iblis ini kita biarkan untuk mencuri damai sejahtera kita, membunuh jiwa kita, membinasakan roh kita terus bilangnya gini, oh mungkin ini memang Tuhan izinkan memang untuk mendatangkan kebaikan. Bukan, salah. Karena kamu nggak mau lawan si iblis, makanya dia nggak pergi. Memang syaratnya pertama, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nanti kita akan sambung lagi lebih lanjut di minggu depan. Bagaimana sih aktualnya tuh melawan si iblis ini? Bagaimana kita berjalan sebagai pasukan Tuhan itu seperti apa? Hari ini saya pengen Bapak Ibu semua yang di tempat ini, saudara-saudara semua di tempat ini, sadari bahwa saat ini dunia sedang alamin goncangan. Mau sadar atau tidak sadar, katanya pun tahun ini bakal ada pandemi yang lain, sudah digembor-gemborkan ada apapun yang kemarin kita tahu Israel sama Palestina perang, gak pernah kejadian, udah lama dari tahun kemerdekaan Israel dia perang lagi. Dan berbagai dari pandemi sampai hari ini itu makin dunia, kalau kita mau baca berita sebenarnya semua makin yang nggak benar itu makin kejadian, makin aneh-aneh, makin banyak. Mari kita semua mendekat kepada Allah. Tuhan mau kasih perbedaan antara umatnya dengan dunia ini. Tapi setelah mendekat kepada Allah, hiduplah dalam ketaatan. Perhatikan cara kita mendengar, karena kita semua ini adalah pasukan Dia. Dia mau memberikan kita hidup dalam kemenangan. Dia mau mengajari kita semua untuk berperang dan menikmati bagaimana caranya hidup di dalam kemenangan. Sehingga tidak ada apapun yang bisa mengintimidasi kita, tidak ada tipu daya bisa apapun yang bisa berkuasa atas kita. Waktu saya sudah habis untuk hari ini, karena kita jam 11 harus selesai. Tapi sekali lagi, moga-moga ini semua bisa memberkati Bapak Ibu semua di tempat ini. Minggu depan, saya akan bagikan bagaimana kita bergerak sebagai pasukan. Jadi kita nggak bingung, jadi pasukan ini ngapain sih kerjaannya? Bagaimana kita melatih diri kita? Bagaimana dengar-dengaran dengan suara panglima kita ini? Jadi kita tahu, kita nggak jadi orang yang hidupnya kayak cuman apa sih kayak ketinggalan berita, kayak nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yuk kita sama-sama berdoa untuk kita tutup. Saya undang pemain musik WL singer. Saya undang semua bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada siang hari ini. Kami tahu adalah kerinduan-Mu Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar keselamatan di roh, tapi Tuhan memberikan juga keselamatan di jiwa dan tubuh kami. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan ajari kami Tuhan, bagaimana kami mendekat kepadamu, dengar-dengaran kepada Engkau. Bahwa kami tahu juga siang hari ini bahwa kondisi dunia memang ujungnya pasti akan binasa. Tapi kami tahu orang yang berjalan bergantung kepada Tuhan akan memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kami tahu hatimu tidak ingin ada satupun yang ada di tempat ini binasa. Kami tahu Engkau datang untuk setiap kami mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi sebelum kita tutup dengan doa berkat. Yang dalam
Tuhan angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau semua dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa dan berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan, menikmati masa kelimpahan, masa pelipat ganda tanpa batas, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban, masa pembalikan keadaan, masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan, masuk ke dalam kegerakan dan percepatan Tuhan, keintiman karakter Kristus hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat di dalam hidupanmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan, keajaiban hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Tuhan yang adalah Raja dan sahabat kami, Engkau kekasih jiwa kami. Terpujilah namamu